merusak potret wajah bangsa. Indonesia kita jadi egois, materialis dan individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Nah, senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam acara podcast Dr. Tis. Seperti biasanya saya ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa sekali, yang selalu menginspirasi kita semua, yaitu Bapak Dr. Kisyanto, SMSC MR. Selamat pagi Bapak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat. Nah, untuk podcast kali ini sedikit berbeda dari biasanya ya. Biasanya kita membahas tentang isu-isu di dunia pendidikan, khususnya di SMK, tapi hari ini kita akan membahas isu tentang, atau mungkin bukan isu ya, tapi lebih tepatnya fenomena yang sedikit agak menghebohkan di negara kita, yaitu hedon. Seperti yang kita ketahui di era milenial ini, banyak sekali tidak hanya para pejabat namun juga masyarakat umum yang hidupnya terbilang cukup hedon. Kalau kata anak zaman sekarang ya Pak ya, nggak hedon, nggak keren, nggak kemon dan nggak friend. Itu kalau anak milenial sekarang seperti itu bilangnya. Itu malah saya nggak tahu. Oh gitu ya Pak ya. Iya. Ini anak sekarang biasanya bicara seperti itu, kok nggak hedon, ini nggak enak, ini nggak keren, jangan teman sama saya. Biasanya seperti itu. Nah, namun biasanya para pejabat dan masyarakat umum ini bukan menyebut dirinya hedon, tapi mereka berbalik di kata self reward. Padahal sebenarnya self reward ini adalah ya beda tipis lah dengan hedon. Menghabis-habiskan uang, mengaburkan uang yang sebenarnya bisa digunakan untuk sesuatu hal yang lebih positif, tapi malah untuk menyalurkan tentang kepuasan dirinya sendiri. Hari ini kita akan membahas lebih jauh tentang hedon ini bersama narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Kisyanto. Nah Pak Kis, seperti yang saya sebut di awal tadi, bahwa hedon ini adalah perilaku konsumtif ya Pak ya, yang sebenarnya kalau dulu itu biasanya dipakai oleh para pejabat atau kaum menengah ke atas. Namun sekarang ini, akhir-akhir ini, masyarakat ke bawah Pak mulai banyak yang mulai meniru. Nah, meniru hidup hedon atau konsumtif lah kalau di mungkin di pelajaran ekonomi bilangnya seperti itu ya Pak. Nah, saya juga sempat mendengar Pak Kes ini membuat beberapa lagu yang ada kaitannya dengan hedonisme ini Pak. Nah, apakah Pak lagu ini terinspirasi dari masyarakat Indonesia sendiri yang hidupnya semakin kesini semakin hedon, atau bagaimana Pak? Iya, terima kasih. Akhir-akhir ini kurang lebih seminggu ini kan rame ya istilah. Apalagi rame ya. Karena kasus kasusnya David dan Mario Dendi. Iya. Memang gejala itu sudah lama. Kalau boleh saya katakan itu saya bikin lagu hedonisme itu tahun 2012 atau 2011 gitu ya. Karena memang perilaku masyarakat sudah banyak berubah. Ini memang seperti di lagu saya, hedonis itu tidak cocok dengan budaya bangsa kita. Bukan kita itu tidak memperbolehkan orang kaya, bukan, silakan. Tapi kalau caranya benar kan tidak masalah gitu. Ada orang kaya di Indonesia yang luar biasa. Yusuf Hamka itu, Pak Yusuf Hamka itu sederhana, kemana-mana belinya di warteg, di warung-warung kecil, bagi-bagi rezeki dan lain sebagainya. Bukan kaya dan tidak kayanya sebetulnya. Memang kaya hidup yang kalau artinya hedonisme sendiri itu kan sebuah paham ya. Yang paham itu di Indonesia tidak ada, secara resmi tidak ada. Itu paham yang kayaknya orang itu menganggap bahwa kehidupan dia sekarang ini aja. Tidak ada kehidupan kelak setelah mati, tidak ada. Kayaknya begitu. Nah ini mulai, kalau saya rasakan itu ya sudah mulai itu di atas 2010 itu sudah mulai nampak. Makanya awalnya sebetulnya saya menciptakan lagu hedonisme itu bukan hedonismenya yang awal. Saya kepikiran justru dari perilaku korup itu. Korupsi, kolusi, pungli, suap, manipulasi dan lain sebagainya itu awalnya. Kan hedonismenya ya kan ya? Tapi saya meskipun tidak melakukan kajian secara langsung, saya mengamati, memperhatikan dan seterusnya. Tanda tanya pikiran saya, kenapa sih
KKN itu kok sekarang di Indonesia tambah lama tambah subur. Padahal mohon maaf, menurunkan Pak Harto dulu katanya KKN. Padahal dulu tidak seperti semarak ini ya. Ini kan kayak tontonan ya, semarak ya. KKN enggak semarak sekarang disetiakin. Nah saya cari kenapa itu sebabnya kok KKN ini merajalela gitu. Apa mereka kurang dalam hidupnya? Ternyata tidak. Bahkan mohon maaf, yang melakukan korupsi itu tidak ada orang melarat ya. Tidak ada orang kelas gajinya 1 juta, 2 juta itu tidak ada. Itu orang-orang yang punya duit semuanya, hidupnya, rumahnya banyak, tanahnya banyak. Sudah bergelimang harta lah Pak ya. Betul. Nah ternyata dari situ saya cari kenapa faktornya. Hedon tadi. Perilaku konsumtif. Bukan hanya sekedar konsumtif, tapi sudah menganggap seakan-akan kehidupan dia sekarang aja. Besok nggak ada kehidupan lagi, kayaknya begitu sehingga mereka melakukan semuanya itu. Nah karena mungkin ada keterbatasan, maka yang dilakukan ya curang, ya korup dan lain sebagainya. Makanya saya itu sering guyon ini kepada teman-teman ya. Indonesia itu memang negara yang baik. Kok bisa Pak negara Dan orang-orang yang digaji negara mengeluarkan untuk gaji mereka ya mereka yang gerogoti uang negara. Iya. Nggak ada orang swasta katakan Pak. Kalau ada nggak banyak dan kecil. Itu mereka yang menerima gaji dari uang negara. Tapi penggawean yang gerogoti duit negara, koruptor itu. Dan bahkan sebagian tidak terendus oleh negara loh Pak. Betul. Makanya saya senang ketika Bukit menawarkan podcast urusan ini. Kenapa? Hari-hari ini kan rame terus. Ya tragedi. Sedih, menyedihkan. Apalagi keluarganya Mas David ya. Itu sangat menyedihkan. Tetapi ingat ini momen. Dengan begitu akhirnya semua terbongkar. Yang tadi tidak terendus sekarang dibuka lebar. Satu persatu Pak. Semua dibuka lebar. Ibarat dinding dinding Cina itu ya. Yang sulit ditembus, ini semuanya sudah roboh karena pengorbanan Mas David ini. Nah, siapa yang mengorbankan? Ya Mas Mario Dendi. Ya kalau ngomong keji, ya keji. Bengis, ya bengis. Bahkan ada yang mengatakan biadab, ya biadab. Tapi ingat, dia adalah whistleblower. Dia yang meniup semuanya ini. Akhirnya mulai terbuka di direktorat pajak, bea cukai, BPN dan lain-lain semuanya bahkan yang di luar Pulau Jawa sudah terendus semuanya. Nah, makanya ya kalau saya itu kan sebagai guru ya, guru itu kan melihat apapun mesti dilihat pembelajarannya, dilihat hikmahnya. Dengan begitu memang berkorban, ada yang dikorbankan, ada yang disakitkan, yaitu Mas David Ozora. Tapi pengorbanannya insya Allah tidak sia-sia. Makanya saya kemarin di TikTok saya itu mengatakan David Ozora ini adalah pahlawan penyelamat uang negara. Saya berani mengatakan begitu karena yaitu dengan pengorbanannya Mas David semuanya terungkap. Dengan pola hedonis yang begitu sekarang merajalela di Indonesia, mulai semuanya sembunyi-sembunyi, tidak berani lagi menampakkan hedonis. Tapi ada yang bilang ini self reward loh Pak. Ya biarkanlah orang mengatakan begitu. Kalau memang mereka itu uang yang benar, pengusaha yang benar. Tidak ada kok orang itu mencemooh. Tidak ada orang melarang. Dan orang-orang pengusaha yang hebat-hebat, kaya-kaya itu katakan naik pesawat bukan untuk kelenceran tapi untuk bekerja. Naik mobil ya untuk bekerja, bukan untuk menunjukkan bahwa inilah saya, bukan. Jadi justru kelihatan yang hedonis itu ya mestinya ada tanda tanya. Padahal seperti yang kita ketahui ya Pak ya, tahun 2023 ini kalau katanya pemerintah ya Pak ya, adalah tahun resesi global. Tapi malah perilaku kita perilaku hedon. Iya, makanya saya katakan tadi bahwa kita itu sudah kehilangan jati diri ya. Nah setelah saya itu meneliti, mengkaji tepatnya, dari kenapa terjadinya korupsi, pungli dan lain sebagainya itu munculnya dari hedon. Saya tidak berhenti sampai situ aja. Saya tidak berhenti sampai hedon.
Kenapa hedon kok muncul yang berakibat semacam itu? Simpulan saya sementara perlu dikaji mendalam ya. Simpulan saya sementara faktornya ada 2. Apa ini Pak? 2 faktor ini Pak. Yang pertama lemahnya spiritual kita, iman dan cinta kita kepada Tuhan. Yang kedua lemahnya kebangsaan kita, cinta tanah air kita itu lemah. 2, kalau saya ngomong iman dan nasionalisme yang bermasalah. Ketika keimanan seorang kuat, insya Allah godaan-godaan semacam itu ya nggak nemen-nemen lah, katakan begitu ya. Ketika nasionalismenya orang kuat juga bukan apa yang saya dapatkan dari negara, tapi apa yang bisa saya perbuat untuk negara. Tapi sekarang banyak Pak masyarakat yang maaf ya Pak ya, menengah ke bawah itu hidupnya juga hedon loh Pak. Sebetulnya apakah mereka peniru? Iya dong. Makanya mohon maaf, kalau sudah berani jadi pejabat, berani jadi ASN, itu diri kita, kalau saya dari ASN sudah saya jual ke negara. Artinya sudah apa kata negara, nggak boleh interest pribadi muncul, karena kita sudah menjadi pelayan masyarakat. ASN itu ya menjadi contoh dong, menjadi contoh. Makanya saya tidak mau jadi ASN, karena saya tidak mampu memberikan contoh yang baik kepada ya mungkin teman, keluarga dan sekitar. Karena mereka sudah mau menjadi ASN, sudah dikontrak oleh negara, mengabdikan diri kepada negara. Mestinya itu semuanya dibuang. Kenapa? Karena mereka menjadi contoh, menjadi tauladannya masyarakat. Loh, gempar-gempor kita menguatkan produk dalam negeri dan lain sebagainya. Yang dipakai produk luar negeri semua Pak. Iya. Atau yang diposting di medsos mereka adalah produk-produk luar negeri. Iya, makanya saya mohon maaf, saya kan sering foto-foto selfie macam-macam, saya pakai batik, saya bilang ini batik Solo harganya 35.000. Saya enggak malu. Sepatu itu bikinan ini semuanya saya. Enggak ada yang mahal, kadang 324 lah. Kenapa? Loh, kita itu sebagai contoh. Saya bukan ASN. Ya kan, bukan ASN. Mestinya ASN sudah hidupnya diberikan kepada bangsa dan negara, karena bangsa negara ini sudah mencukupi kebutuhan mereka. Sehingga jangan disalahkan kalau yang bawah sekarang ikut-ikutan, namanya orang kan mesti kepingin juga. Wahnya memang beda-beda ya, beda-beda. Kalau saya kepingin wah, saya beli mobil rongsok yang orang lain tidak punya, karena saya tidak punya uang. Saya beli mobil rongsok ada yang 10 juta, 15 juta, diperbaiki sedikit demi sedikit. Jadi, ya baik. Kan yang lain enggak punya. Padahal itu 15. Pikiran saya, kalau saya kepingin yang muluk-muluk, jelas saya akan korup. Karena peluang itu ada, kesempatan itu ada. Tapi kan enggak semua orang berpikir semacam ini. Nah, makanya kalau karena kajian saya semacam itu, saya sebagai kepala sekolah ya, sebagai guru, sebagai kepala sekolah, program di sekolah ini tidak pernah berubah. Meskipun kurikulum berubah, hanya pada keterampilan aja yang skill-skillnya anak, keterampilan teknisnya yang berubah. Tapi program utamanya nomor 1 memang spiritualis itu di atas. Spiritualis itu apa? Kecerdasan spiritual itu iman dan cinta pada Tuhan. Iman itu nanti turunannya bertakwa, sadar diri, itu turunan dari iman. Turunan dari cinta, kasih sayang terhadap sesama, bukan saja sama manusia, tapi sama makhluk ciptaannya. Karena kita bangsa Indonesia kan mestinya berpikir itu. Nah, ini apapun kurikulumnya saya katakan itu tetap menjadi nomor 1. Nomor 2, nasionalisme itu dengan 4 pilar kebangsaan itu. Ini tetap menjadi terus harus kita lakukan semua. Dan ini kan semakin lama, mohon maaf, untuk nasionalisme itu kan semakin lama semakin menipis. Seperti di lagu saya, ada yang hilang di antara kita. Karena ini Pak, kaum milenial ini lebih suka ke barat-baratan daripada yang Indonesia sekali. Ya contoh, mereka lebih gaya, lebih merasa dirinya keren Pak. Karena lihat contohnya tadi. Contohnya itu kalau ada waktu nganggur, plesirnya ke luar negeri ya. Karena merasa lebih kelihatan. Wah, keren juga Mbak. Milenial juga ikut. Milenial juga ikut, jangan disalahkan yang ini. Yang muda itu nyontoh yang tua. Yang muda itu nyontoh yang tua.
maaf sampai sekarang ya, kalau bukan urusan tugas, saya tuh tidak pernah mau keluar negeri. Karena Indonesia belum semua pernah saya datangi. Saya mau keluar negeri kalau ibadah atau tugas untuk belajar atau tugas untuk urusan apapun. Kalau enggak, teman-teman keluar negeri enggak, Bang. Karena belum saya datangi semua wilayah di Indonesia. Itu. Nah, makanya dengan lagu itu saya kemarin ya memang terhentak. Loh, kok lagu ini saya muncul. Pas ya Pak ya, momennya ini. Ya. Nah kalau gitu Pak, apa sih tujuannya Pak Kes sebenarnya membuat lagu itu Pak? Apa, mohon maaf nih Pak, apakah menyindir pemerintah atau bagaimana? Kan ini kan katanya Pak Kes lagu itu muncul di tahun 2011. Ya. Nah, belum terlalu heboh. Mungkin masih ya ada hedon, tapi belum seheboh sekarang Pak. Apakah itu menyindir pemerintah? Kalau ngomong sindir menyindir itu kan yang tahu itu yang kena. Tersindir atau enggak? Saya ya enggak gitu. Waktu itu malah di video klip saya untuk lagu Hedon itu ada waktu unjuk rasanya Pak Wakil Presiden Pak Budiono yang akhir-akhir juga dibahas lagi. Waktu itu memang wah genjak-genjaknya. Saat itu kalau saya ngomong apa untuk nyindir, ya kalau perkara nanti kena ya monggo, mudah-mudahan itu. Kalau nyindir ya nyindir diri saya sendiri. Yang pertama tetap saya sebagai guru, apapun yang saya pikirkan, yang saya lakukan tuh muaranya pada pendidikan ya. Harapan saya mengingatkan diri saya dan orang-orang yang mau saya ingatkan ya, terutama pada anak-anak, itu pembelajaran. Jadi lagu itu saya buat sebagai model pembelajaran inovatif. Karena dengan lagu itu anak akan lebih cepat menangkap, kemana-mana bisa didengarkan. Makanya genre musiknya kan beda itu ya, setengah country gitu kan. Karena pikiran saya anak-anak pas itu gitu, hedonisme itu termasuk semboyan koruptor. Semboyan koruptor itu kan di SMK ada karakter anti korupsi dan anti narkoba. Lagu narkoba juga ada. Karena semuanya itu memang saya berharap bisa dipakai untuk media pembelajaran. Tidak hanya didengarkan anak-anak sekolahan ini aja, tapi siapapun bisa mendengarkan. 1000 orang mendengarkan, 1 terketuk hatinya kan alhamdulillah. Atau 10.000 mendengarkan, 1 aja terketuk hatinya, alhamdulillah. Karena saya guru, tetap saya berpikir untuk kepentingan pendidikan. Nah, ini sudah ada lagu hedonis, semboyan koruptor, kemudian narkoba, kok terus saya pusing gitu, saya pusing. Ya apa sih negaraku tambah kayak gini? Saya kan tidak bisa berbuat apa-apa. Saya bukan pejabat pengambil kebijakan. Bisa saya kan cuma bersuara atau apa yang saya lakukan untuk pendidikan. Apa yang saya lakukan? Terakhir ya, project setengah kemus tadi saya bikin lagu gila. Berarti total ini ada 4 lagu ya Bang? Ya, ada lagu Indonesia banyak, lagu-lagu untuk pembelajaran di sekolah itu nasionalisme banyak. Yang terakhir lagu Gila. Gila. Ya judulnya memang gila, tapi isinya di sana panca gila. Ada spasinya. Panca Gila. Gila, iya. Apa ini Pak Panca Gila ini? Nah, nanti lihat aja di lagu ada saya. Ya di YouTube-nya Pak Kes ya. Lagunya Gila judulnya. Ya, kalau di Pancasila kan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau dibaca gila enggak? Keuangan. Oh jadi enggak. Tetap ya Yang amat berkuasa dan seterusnya itu ya. Iya. Tetap sedikit menyindir. Iya. Ini ya. Bukan menyindir, mengingatkan. Kamu ingat kalau Kira enggak mau itu realitasnya begitu. Keuangan yang amat sangat berkuasa. Kenyataannya sekarang kan begitu kan? Iya. Kan gitu. Yang terakhir itu keadilan sosial, kenyamanan sosial hanya bagi keluarga pejabat, konglomerat dan wakil rakyat. Kalau seperti ini, apa Pak Kes tidak takut Pak? Lu takut apa? Yang Bisa saya cuma bersuara. Kalau saya bawa pulpen jadi KPK, saya tidak bersuara gitu. Saya lakukan tangkep begitu. Loh itu kan pendidikan. Ya kalau misalnya ada yang usil Pak Kes kok begini Pak. Nah, maksud saya barangkali nanti mungkin ya Pak ya, ada yang tersinggung lah. Ini kok lagunya kok seperti ini, kok ini. Nah, Pak Kes nggak takut seperti itu Pak. Ya, kan musik aja musik rock.
keras lah. Mungkin saya mewakili musik rock yang keras. Ada yang musik keroncong. Cuma biasanya ngerasani pejabat kalau ini saya enggak suka itu. Ya. Diutarakan ya. Ya itu tadi mungkin dari sekian yang mendengarkan satu saja terketuk hatinya untuk kembali kan lebih enak. Jadi ya sangar pokoknya hedon sangar ini sangar malah yang di semboyan koruptor itu apa lawaannya Ludruk Surabayaan itu awalnya tuh wal kedua mbok trono mbok suwal mbok sepatu mbok sandal ya pokoknya kontal artinya bisa ditelan meskipun itu aspal jadi untal ditelan ya kan itu realitasnya kan. Tidak peduli ini miliknya rakyat, ini menyengsarakan rakyat. Saya tuh berpikir kalau rakyat ini sudah semuanya cukup, dinten-ten enggak apa-apa. Musuh enggak lihat tetangganya, enggak lihat masyarakat yang di Papua sana, yang di pedalaman sana, makan saja susah. Kok tegonya ya ini kan perlu juga disuarakan gitu. Nah dari beberapa lagu Pak Kis ini ya Pak ya, kan kalau saya lihat ya Pak ya YouTube-nya Pak Kis ini kan penikmatnya sudah banyak sekali, bahkan bukan hanya kalangan guru saja kalau menurut saya. Apakah dari beberapa lagu Pak Kis ini sudah ada yang apa ya istilahnya komentar lah, loh Pak Kis kok lagunya seperti ini? Banyak. Mungkin loh Pak kok gini ya? Ya banyak yang japri ya WA pribadi ya itu banyak. Pak Kis gak wedi ya itu. Pak Kis enggak takut Pak Kis kan temannya banyak pejabat. Pak, maksudnya gitu. Teman saya yang pejabat baik-baik semua ya gak masalah. Teman-teman saya yang pejabat baik di daerah maupun sampai Jakarta itu orang baik-baik semua. Ya gak masalah, malah ngasih jempol. Kan tidak semuanya orang jahat, tidak semuanya pejabat korup, udah. Teman-teman saya sampai Jakarta baik-baik semuanya. Baik di kabupaten, provinsi Jakarta, api kabeh sehingga seneng. Jadi belum sempat dapat protes ya Pak ya, kok di take down Pak ini. Nggak ada. Karena ngerti, saya itu guru. Tujuan saya cuma satu, pendidikan. Pendidikan itu kan metode, model, strategi. Orang membelajarkan itu kan macam-macam. Nah paling enak menurut saya, termasuk saya sendiri itu kan penikmat lagu. Itu lebih cepat, lebih masuk gitu loh, lebih masuk. Saya menciptakan 2 album ya, sekarang mau album ketiga ya. 2 album itu album, yang satunya album religi itu ya juga untuk pembelajaran. Yang satu album moralisme, artinya kalau saya gerakan moral bagaimana itu bisa nyampe yang pada sasaran itu. Karena memang saya tidak punya kekuasaan apa-apa, gak iso lapo-lapo kecuali bersuara. Nah bersuara keras tapi enak ya lewat lagu. Tidak berok-berok. Wah kalau muda dulu berok-berok, sekarang kan enggak. Ya lewat lagu sehingga wali murid bisa menikmati, bisa mengetahui. Anak-anak juga begitu dan ini sampai kapanpun insya Allah kan bisa dipakai untuk pembelajaran. Ini mungkin nanti bisa ada lagu berikutnya ya Pak ya dari fenomena ini. Mudah-mudahan, insya Allah mudah-mudahan. Tapi yang jelas dari fenomena yang terbaru ini ya, di samping mengingatkan saya untuk tetap berbasi karena ya kan terpakai apa yang saya pikirkan kan sekarang sebuah kenyataan, tapi berpikir saya itu tetap berpikir positif. Tidak ada peristiwa dan kejadian itu yang negatif, semuanya positif. Termasuk hampir semua masyarakat mengecam sama Mario, mengecam pengisi ya kecem, tapi tanpa adanya Mario tidak terbuka semuanya. Biarkan diselesaikan secara hukum, tapi mereka juga kita doakan semoga diampuni kesalahannya, semoga dijadikan anak yang baik karena tanpa Mario Denny tidak ada yang terbuka semuanya. Dinding itu terlalu tebal untuk ditembus siapapun. PPATK aja tidak mampu nembus. Tidak mampu nembus. Padahal sudah jelas ya Pak, kalau kita lihat secara kasat mata ya Pak ya, dengan pejabat terpangkat seperti itu bisa punya seperti ini. Dan ini mudah-mudahan, kalau saya berharap mudah-mudahan efek positifnya itu menyebar di semua lini lah. Bayangkan ya, di Indonesia itu banyak orang-orang pinter, orang-orang berkualitas yang masih pekerjaannya belum pas, tapi pejabat-pejabat di sana 1 orang sampai pegang 20 jabatan.
mbok ojo dintekno dhewe apa sih? Serakah ya Pak ya. Saya nggak ngomong, pokoknya saya ngomong mbok ojo dintekno dhewe apa sih? Iya. Ya. Kalau saya sebagai muslim ya, keyakinan saya pernah baca hadis qudsi ya. Kalau nggak salah hadis qudsi itu. Allah itu nanti tidak mau melihat seseorang yang seseorang itu ketika hidupnya bisa tidur nyenyak, sementara tetangganya tidak bisa tidur karena kekurangan, karena utang, karena mikir yang dimakan besok dan lain sebagainya. Lah cocok kan, berarti orang-orang itu kan orang Indonesia kan tidak mikir besoknya, tidak mikir besoknya. Apalagi kalau ngomong Indonesia itu gak gitu. Indonesia itu gotong royong, saling menolong, itu Indonesia. Indonesia bisa menang bukan karena uang, bisa merdeka itu saling menolong, saling support. Nah kalau gitu Pak, menurut Pak Kis nih, menurut pandangan Pak Kis Pak, dari fenomena hedon ini atau mungkin dari kasus ini ya Pak ya, kasusnya lagi viral, apakah ini nanti bisa membuat ya para pejabat ini sedikit kapok atau mungkin bisa sedikit demi sedikit lah Saya terangkap yakin semuanya. nggak tahu, hati saya yakin, makanya satu saya berani mengatakan bahwa Mas David Ozora, Mas David Ozora, pahlawan penyelamat uang negara. Saya mengatakan pada Mas Mario Dendi bahwa dia adalah pembuka gerbang yang selama ini tergembok, yang selama ini tidak bisa diendus oleh siapapun, membuka gerbang terbukanya mafia keuangan di Indonesia. Tinggal sekarang kita bersungguh-sungguh, kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Yang biasanya bersuara ya bersuara, yang bisanya datang ke Jakarta, nanti kalau ada waktunya monggo datang ke Jakarta. Yang dia karena punya jabatan, dengan jabatannya ya harus semuanya itu. Saya yakin ya, kita berdoa mudah-mudahan semuanya kita dibukakan hati kita semuanya sehingga kembali pada jalan yang benar. Kan pingin kan bangsa Indonesia itu gak jadi bangsa melarat terus, bangsa utang terus. Indonesia itu kaya raya. Bandingkan kalau yang disebut Pak Mahfud MD 300 triliun itu dipakai untuk pendidikan, anak-anak bisa enggak bayar setahun itu. Sampai saya hitung 300 triliun, kalau Sidoarjo ini setahunnya kurang lebih 6 triliun. Setahun 6 triliun, 300 bagi 6 berapa? 50. Itu bisa untuk menghidupi Sidoarjo 50 tahun. Itu hanya untuk orang berapa? Itu kecil ya? Kecil, belum yang di pelabuhan, belum yang di biaya cukainya rokok dan lain sebagainya. Waduh, besar. Dan sebenarnya negara kita negara kaya raya. Tapi, nah, makanya saya yakin dengan momen ini, insya Allah Indonesia akan dibuat yang kembali seperti cita-cita pendiri Republik ini, menjadi bangsa yang makmur, damai, sejahtera, dan berkeadilan itu. Yang kalau bahasanya orang Islam, negara yang baldatun, thayyibatun, warubun ghafur itu. Insya Allah saya yakin. Makanya di TikTok terus saya suarakan biar semuanya tergerak sesuai dengan kapasitas masing-masing. Tetap tapi menjaga kesopanan, menjaga ya kita yang kita lakukan elegan. Karena kita bangsa Indonesia bukan bangsa yang tidak punya aturan. Kita semuanya punya aturan. Hanya oknum lah Pak yang melakukan seperti itu. Ya, oknumnya tidak banyak, tapi menghabiskan uang yang banyak. Kalau oknum lah, pejabat yang baik banyak. Ya, hanya oknum beberapa lah Pak. Nah ini kan kalau dilihat runtutan itu, ada runtutan polisi yang jahat kena masalah. Ada polisi yang bosnya narkoba kena masalah. Ada yang dipajak. Nah, iya makanya bukan sebuah kebetulan ya. Kalau saya yakin ini nanti Indonesia akan menjadi negara yang terus loh Pak. Itu ya kalau menurut saya nih panggil tidak ada jeda kasusnya. Terus yang satu ini masih bergulir lah, belum selesai, tapi sudah muncul lagi. Makanya ini bukan sebuah kebetulan. Kejadian ini bukan sebuah kebetulan, tapi skenarionya Zat yang Maha Kuasa, Allah Tuhan yang Maha Esa punya skenario, dan skenario itu ditampilkan. Ya, yang menjadi aktornya ya mereka itu. Tapi mereka jadi aktor kan juga atas kehendak yang Maha Kuasa. Iya. Orang itu lebih mengenal sifatnya Sidul daripada sifatnya Rano Karno.
Ya karena yang terkenal sih dulunya Karena aku menjadi aktornya dia, jadi itu aktornya Rano Karno di belakang layar. Iya. Lah ini juga bapak-bapak, ibu-ibu dan siapapun yang menjadi aktor selama ini, ya biar nggak sia-sia lah mereka dihukum, mereka biar nggak sia-sia. Kok saya yakin ini adalah awal kebangkitan Indonesia untuk sektor ekonomi dan lain sebagainya. Kalau ini nanti benar-benar semuanya diberi kesadaran dan semuanya sudah kembali pada Indonesia, cita-cita Indonesia, insya Allah anak cucu kita nanti akan lebih. Siapa tahu juga Indonesia bisa berubah jadi negara maju, bukan berkembang lagi. Insya Allah, dan saya yakin itu, makanya tetap kita sesuai dengan kapasitas kita masing-masing bersungguh-sungguh untuk memperjuangkan itu semuanya. Terakhir ini Pak Kis, apa Pak pesan untuk saya tidak menyebut hanya untuk kaum milenial ya Pak ya, tapi untuk semuanya Pak, pesan dari Pak Kis ya tentang hedon lah. Iya, ayo sama-sama kita belajar untuk bisa menjiwai benar. Apa sih kita itu tugasnya apa, tanggung jawab kita apa yang kita cari ketika kita hidup ini. Makanya pesan moralnya, ya ayo sama-sama meningkatkan tingkat spiritualitas kita, keimanan dan kecintaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan kita tingkatkan rasa nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia. Kalau kita itu dua itu kita lakukan, gak mentolo mau apa-apa, mau berbuat jahat tidak mentolo. Apunten Pak, saya tambahin satu lagi. Tadi saya bilang terakhir, saya nambahin Pak ini. Terus kalau untuk di dunia pendidikan Pak, bagaimana Pak? Ya, yang mampu kita lakukan. Contohnya sederhana, di kurikulum saya itu, yaitu dia katakan nomor 1 tetap itu ada spiritual. Nomor 2 nasionalisme, baru nomor 3 yang lain. Kalau saya sebutkan, ya di pendidikan di SMK IPM 8 itu kan tujuannya mencerdaskan, meningkatkan kecerdasan secara komprehensif. Apa kecerdasan komprehensif? Biasanya kan 4, spiritual, emosional, sosial, kemudian intelektual dan kinestetik. Tapi kalau sampean baca di programnya sekolahan ini, saya tambah sebelum kinestetik ini, setelah ini saya tambah kecerdasan vokasional, kecerdasan kebangsaan, itu nation intelligence, saya taruh di nomor 2. Baru terakhir nanti kalau ini kuat, kecerdasan spiritual kuat, sosial emosional kuat, kebangsaan kuat, baru kita masukkan kecerdasan buatan artificial intelligence, itu terakhir. Kalau artificial intelligence tanpa didahului dengan spiritual intelligence dan nation, kebangsaan, nanti cerdas sudah pinter gobol duit negara mana. Sama aja ya Pak. Sama saja. Ya makanya ini yang terus harus kita lakukan. Yang harus kita lakukan, didik anak-anak kita untuk cinta kepada tanah airnya. Tetap ya Pak ya. Iya. Tapi kalau untuk yang dewasa Pak, ini bagaimana Pak? Ya kita doakan. Nggak ada sulit jika Tuhan mengendaki. Kita tetap selalu ya melihat apapun lah. Tahu pejabat kita, jangan pesimis, optimis kita doakan. Lah kita tahu itu gak gelem dongakno tambah ngecam. Katut. Lu kenapa semakin merajalela kalau ngomong pelanggaran hukum semakin merajalela ya? Kalau saya pernah baca hadis itu ya, saya pernah baca hadis itu. Jika seseorang benci sama seseorang itu, dia nggak akan mati kalau belum mencontoh perbuatannya orang yang dibenci. Lu kalau saya benci koruptor, saya tidak akan mati kalau saya belum korupsi. Oh, jadi harus meniru ya kan tak enak. Makanya ketika lihat begitu, pelajaran yang diambil, hikmah yang diambil, kita doakanlah. Cukup didoakan saja ya Pak ya. Ya, karena kalau pelapor juga percuma Pak. Bukan ranah kita, bukan kapasitas kita. Kalau saya puisi, saya Kapolri, tak cekel langsung ranah saya. Karena saya adalah guru, yaitu yang mampu saya lakukan. Saya ambil hikmah dan pelajarannya, saya doakan mereka mudah-mudahan diberi hidayah. Karena orang seperti itu sebetulnya juga gak mau, terpaksa keadaan. Nah, bukan keadaan. Ya, yang namanya iblis kan setiap saat. Dan kita ingat, iblis itu akan menguasai diri kita manakala kita merasa lebih paling baik, paling benar,
paling hebat itu iblis secara otomatis menguasai jiwa kita. Kalau iblis sudah menguasai kan apa yang tidak bisa kita lakukan, semua bisa kita lakukan. Ibaratnya orang nyoba sekali ketagihan lagi. Ya pokoknya semacam itu. Karena kita tidak mau. Makanya di lagu saya Semboyan Koruptor kan saya bilang kita saling kita tidak sepakat, kita saling mengumpat, menghujat, bahkan melaknatkan gitu kan. Kamu baik koruptor ini kan gitu. Iya, kebanyakan semuanya seperti itu. Tapi karena iman kita tidak kuat, kita pun ikut berbuat meskipun kecil. Korupsi waktu kan juga sama korupsi. Karena iman kita tidak kuat, maka kita pun ikut berbuat. Ya, kita kan bayangkan kita korupsi bisa gede. Ya, harus ambil uang. Kenapa kita bayangkan yang gede? Karena kita iri ya, gak duit gede. Iya, itu. Berarti korupsi ini banyak. Iya dong, iya. Makanya di lagu saya tidak nyebut kamu, kita. Karena saya juga korupsi waktu mungkin. Secara tidak sadar. Karena memang punya saya waktu. Lah sana punyanya uang ya mungkin korupsi uang. Artinya kita sama-sama belajar sama-sama saling mendoakan mudah-mudahan ke depan sekali lagi bangsa ini kembali seperti yang dicita-citakan oleh pendiri republik ini sehingga menjadi bangsa yang terhebat di dunia. Insya Allah dan saya yakin itu. Terima kasih Pak Kes ya untuk perbincangan hari ini. Keren ini Pak, hedon. Biasanya kan kita bahas tentang pendidikan ya Pak ya, tapi ini sedikit berbeda. Tapi saya sangat Pak suka sekali sebenarnya dengan tema-tema seperti ini. Mungkin lain kali kita bisa berbincang lagi Pak, tema-tema ya yang lagi hangat-hangat atau lagi viral-viral lah Pak. Tapi tetap kan semuanya pada konteks pembelajaran. Tetap. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan acara podcast Dr. Kes hari ini. Nah, seperti yang sudah saya dan Pak Kes bahas tadi bahwa hedonisme ini sebenarnya sudah ada dari lama. Namun akhir-akhir ini mulai sedikit viral sedikit berkembang di masyarakat. Nah, beberapa faktor penyebabnya yaitu yang pertama adalah lemahnya spiritual dan lemahnya kebangsaan. Seperti yang Pak Kes tadi bilang, kita bisa mengupayakan supaya semuanya berubah yaitu tetap dengan cara menguatkan spiritual kita, menguatkan rasa cinta tanah air kita dan tetap harus terus berdoa. Ya Pak Kes, saling mendoakan satu sama lain. Bahkan tadi kata Pak Kes, jangan mengumpat, karena kalau kita nanti mengumpat, tidak akan berhenti kalau kita belum mencontohkan laporan. Terima kasih, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sudah menyaksikan podcast Dr. Kes kali ini. Semoga apa yang disampaikan Pak Kes tadi bisa sedikit membuka hati nurani kita. Kalau bisa banyak. Banyak. Masih membuka hati nurani kita supaya yang mengurangi hidup hedonisme atau mungkin korupsi. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jadi egois, materialis dan individualis.